Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and welcome to my final project video for the Advanced Grammar course. This course is taught by Miss Syifa Huriatul Zahra, Master of Education. In this video, I will explain and analyze for TOEFL style grammar questions. The focus will be on identifying the grammar error, correcting them, and briefly explaining the rules involved. Let's go to the number 1. The questions. The adder is a venomous snake, bla bla bla, bite may prove fatal to humans. Untuk nomor 1 ini, kita lihat titiknya. Nah, sebelum titik tersebut, kita menemukan the adder yang merupakan noun yang berfungsi sebagai subjek. Lalu, is adalah verb dari the adder tersebut. Setelahnya, kita menemukan may prove yang merupakan verb phrase, lalu bite atau gigitan kemungkinan menjadi subjek dari may prove tersebut. Nah, dalam pola multiple clauses, apabila kita sudah menemukan 2 verb dan 2 subjek, maka wajib muncul satu conjunction atau connector. It adalah possessive adjective, tidak tepat karena di sini kita berusaha menemukan satu conjunction saja. Yang B, where it. Where adalah conjunction it sebagai subjek, kurang tepat karena pada akhirnya kita menemukan bite dengan it merupakan 2 noun yang berfungsi jadi 2 subjek, tidak tepat. Pilihan the adalah definite article, yang artinya adalah bisa berpasangan dengan bite yang noun, namun sekali lagi kita hanya perlu menemukan satu conjunction. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, was. Was adalah connector atau conjunction yang fungsinya sebagai menunjukkan kepemilikan atau posesif. Dalam polanya setelah was plus subjek, lalu setelah subjek akan muncul verb. Dalam hal ini, bite adalah subjek dari was. Dan apabila diterjemahkan was bite, berarti gigitannya. Nah, gigitan tersebut mengacu pada snack yang dimakan the adder. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat di sini adalah D. The question 2. Scientist is currently trying to map the human genome, the blueprint of human heredity. Nah, subjek kalimat ini adalah scientist. Verbnya di sini is. Kalau kita lihat pada pilihan A, penggunaan is ini salah. Karena subjeknya scientist dalam bentuk plural atau jamak. Jadi, yang digunakan adalah are, bukan is. Pilihan A adalah jawaban yang tepat karena ada error di sini. Pilihan B sudah benar. Currently adalah adverb. Di antara cirinya berakhiran li. Adverb bisa diletakkan setelah kata bantu li atau kata kerja umum atau biasanya juga disebut dengan main verb. Untuk pilihan C sudah benar. Penggunaan infinitive to map sudah tepat. Trying to map maknanya berusaha memetakan. Dan juga pilihan di sini D ini juga sudah tepat. Of human heredity adalah prepositional phrase di mana kata heredity adalah objek dari preposisi of dan kata human ini objektif atau kata sifat yang menjelaskan si heredity. Selanjutnya, soal TOEFL nomor 3. Question 3. James Dickey's first poem was published during he was still a senior in college. Bisa dilihat, subjek lengkap kalimat ini adalah James' poem. Subjek di sini adalah poem dan verbnya was. Pilihan A, was, sudah benar karena subjeknya poem ini tunggal. Di sini tidak menggunakan its karena konteks kalimat di sini lampau atau masa lalu. Pilihan B, publish daring. Penggunaan kata publish sudah benar karena ini bentuk pasif, jadi menggunakan D and verb 3. Di sini was published. Tetapi kalau kita lihat penggunaan during di sini, ini salah. During adalah preposisi atau kata depan yang diikuti oleh noun, non-phrase. Contoh, during my first year, during the exam, and during the night.
Sementara, kalau kita perhatikan setelah subjek during di sini diikuti oleh subjek, struktur subjek, dan juga verb. Jadi, penggunaan during di sini ini salah. Seharusnya kita menggunakan kata penghubung atau connector, conjunction, dan yang tepat di sini kita menggunakan while yang bermakna sama dengan during dan diikuti oleh subjek dan juga verb. Jadi, pilihan jawaban B adalah yang benar karena ada error di sini. Pilihan C sudah tepat. Kita bisa menggunakan still setelah kata bantu be atau modal. Pilihan D juga sudah tepat. Kata in digunakan dengan college, jadi yang dimaksud itu aktivitas di perguruan tinggi, yang secara umum in college bermakna sama dengan attending the college. And the last questions, most fatty acids have been found as essential component of lipid molecules. Subjek kalimat ini adalah most fatty acids, verbnya have been found. Nah, kalau kita lihat pada verb yang digunakan ini, kurang tepat. Kata been adalah to be, kata find adalah base atau verb one. Pada dasarnya, kita menggunakan kata bantu be baik am, is, are, was, were, maupun been dengan kata kerja atau main verb, maka kata kerja yang digunakan biasanya dalam dua bentuk verb 3 atau pasif. Verb ing untuk aktif, jadi penggunaan find pada verb 1 base ini itu kurang tepat. Di sini bukan find, tapi found, menggunakan verb 3, karena pola kalimat di sini dalam bentuk pasif. Jadi, pilihan B adalah jawaban yang benar. Pilihan A sudah benar. Most bermakna almost all dan fatty menjelaskan kata acids. Pilihan C sudah benar. Essential adalah adjective atau kata sifat yang menjelaskan components. Kemudian B ini juga sudah tepat, kata molecules sebagai objek dari kata preposition of. Okay, that is the end of my grammar discussion. I hope this short explanation helps you better understand the common grammatical mistakes found in the TOEFL structure and written expression questions. Always remember to check subject-verb agreement, word forms, verb tenses, and sentence structure carefully. Thank you so much for watching and good luck with your own TOEFL practice. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.